Walaupun katanya 70 kiai itu masih lebih baik satu Habib. Padahal melawan satu kiai Imam saja dunia maya sudah kualan. Saya itu heran, Pak Dul Kabib Mbah Ngalawi ini makhluk apa ya? Kalau nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundur-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini apakah ini tidak menyesatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanya jawab Kiai Haji Amaduddin Utsman Al-Bantani, yang salah satu penanya atau jamaah bertanya kepada Kiai Haji Amaduddin yang sangat luar biasa sekali saudara sekalian, yaitu pertanyaan di luar dugaan daripada Kiai Haji Amaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Tesisnya Pak Yai Iman sudah akurat, valid, bahkan lengkap. Walaupun katanya 70 kiai itu masih lebih baik satu Habib. Padahal melawan satu kiai Imam saja dunia maya sudah kualan. Saya itu heran, Pak Dul Kabib Mbah Ngalawi ini makhluk apa ya? Kalau nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundur-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini apakah ini tidak menyesatkan? Superman juga bukan, mak lampir bukan. Ini kalau tidak dijelaskan kan kasihan anak-anak santri. Mondok lama kalau tidak bro sama Habib neraka. Waduh ya percuma kalau mondok. Nah, yang kedua saya mohon ini langsung aja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya debat kusir di dunia maya tidak ada laporan, pihak yang berwajib tidak mau menindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti itu kalau sudah ada laporan gitu ya. Apalagi sudah legal, pasukannya PWI juga banyak, sudah kompak, mohon cepat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai mau terkait dengan siapa itu Ba'alawi gitu ya. Monggo Yai. Siapa Ba'alawi ya orang orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab, bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini, yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka, itu sudah ada di abad 9. Dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut, itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orangnya nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qosam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat. Itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan.
Tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan di dalam Al-Kamil fi Tarikh, disebutkan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, disebutkan dia sebagai pembawa madzhab Syafi'i di Mirbat, itu Imam Al-Qala'i itu disebutkan. Dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Shahib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah tulis dalam mereka, dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Shahib Mirbat. 661 beliau wafat. 61 itu wafat beliau. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Lah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Satoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu. Nggak ada merasa ini lebih tinggi, tarekatnya kita tarekatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Nggak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Sultanul Auliya, Al-Ashhab ya, Al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Faqih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Faqih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Lah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur. Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih, kita di dunia ini punya tukang kebon, kelihatannya hina dina, sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul-betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah. Itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali mastur, berarti dia tidak mastur. Masturnya sing pundi. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina dina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat nggak kelihatan, ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah.
Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi jindik. Nah, itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat. Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat. Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi. Kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini actingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini actingnya? Saya punya temen actingnya begitu. Temen apa teman? Nah itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah. Orang yang menentangnya pada mati. Saya ketawa-ketawa aja, orang udah ajal itu. Katanya gara-gara menentang saya. Nah kalau sayanya mengikuti itu, mengikuti hati sayanya itu kepada zonnya orang-orang, itu berbahaya bagi saya. Sangat berbahaya. Nanti saya oh iya jangan nenteng, mati loh. Jangan begitu. Itu kan wallahu a'lam bishawab, kita pun tidak tahu kenapa itu ada orang kok lagi wasiat mati, habis wasiat mati. Lagi kita nggak tahu. Tapi saya pribadi, walaupun youtuber waliullah itu, youtubernya waliullah pasti itu, karena dia tahu siapa waliullah. Kalau saya mengikuti, misalnya hatinya mempercayai, merespon, iya dong saya ini gimana. Lah ini itu saya ini nazaltu min hadzir rahman. Saya turun dari bagian Allah. Misalnya saya nggak tahu apa saya ada bagian di dalam sisi Allah atau tidak. Tapi kalau saya mengiyakan, nazaltu minhu nazla. Na'udzu. Makanya kita harus hati-hati nih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah, wali-walinya itu tidak punya rasa takut. Itu cirinya. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Takut itu tentang apa yang ada di depan. Kalau sedih tentang apa yang ada di belakang. Istrinya mati dia masih nangis, ya itu jadi walinya susah. Kalau istrinya mati sekarang, besok kawin lagi, waliullah gitu. Ini Abah Yai udah tua juga begini-begini. Ada orangnya. Itu tinggal dibaca satu kali duduk itu waqiat dan doanya kaya raya. Kapan kayanya? Langsung datang emasnya nanti dulu. Itu pokoknya hidupnya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam kitab yang sama di situ ada untuk menghancurkan musuh. Silakan dibaca, itu ada Hizib Nasr. Untuk Hizib Nasrnya bukan Syadzili, tapi Hizib Nasr milik Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa saja yang membaca itu kemudian dia punya musuh yang ingin mencelakainya, maka tanpa dia ketahui musuh itu telah celaka sendiri. Siapa saja
yang membaca itu dari PWI, maka kalau ada acara PWI yang kemudian dipersulit bahkan tidak dikasih izin oleh Pemkot, awas, hati-hati Pemkotnya itu, hati-hati Pemkot. PWI sudah punya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati-hati wali kotanya. Terima kasih. Inggih, matur nuwun. Oh, kerang setunggal nggih, penanya sinten monggo. Kerang setunggal. Untuk sesi pertama, ya karena ini waktunya sudah jam 4, kita batasi cuma satu sesi 3 orang. Mau sinten mau? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya dari Kang Ajeng, apunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nembe dilaporke teng Polres Madiun. Karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa, tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Mbak Wagio bahwa itu yang membangun Pak Lupi, itu aja. Nah, dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter, menghadap ke barat. Kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana. Setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di nisanya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar, kan itu. Itu dibangun tahun 2003. Nah, katanya itu orang Kalimantan datang ke Desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang. Kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis, kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ, kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya, kan itu. Kan itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun ini Abdol, kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imad Saresen di Madiun, kami mohon biar nanti lengkap PWI Madiun itu, biar Abdol. Nah, nanti semua Suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang, biar tahu sejarah. Karena ini PWI Madiun itu mau bilang sama Kiai Sepuh itu, woh pekewoh kan itu. Nah, nanti biar nanti yang memberi pencerahan oke Yai Imad engkang mboten woh pekewoh kan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki. Kula suwun mungkin dengan hormat, dengan sangat mangke Yai Imad bisa saresen di PEP Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral, itu Gus Abbas kemarin yang ngawal pasukan trail. Dari mulai tol sampai ke lokasi ada pasukan trail yang ngawal itu. Nah, semangat. Saking semangatnya nih ada makam palsu dibongkar, akhirnya dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini, karena detek di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi, nanti dibikin kitab. Makin nanti Habib nanti bikin kitab, oh makam sini nanti di share di Yaman sana nanti seolah-olah
bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib Ahmad itu. Deteksi kita PWI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PWI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyampaikan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini. Ini pada hari ini saya pakai kaos PWI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009. 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus mikirkan rakyat ini. Mikirkan umat. Itu ya dari kami, nama saya Kusno, Kusno. Dan kita juga prihatin, ini Imam Unyil itu ngelapor ke Jokowi, kayak ini itu kita prihatin. Karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa. Karena kita pelaku sejarah untuk mengegulkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009, akhirnya disahkan 2014. Dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya. Karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan. Untuk guru-guru TPA, PAUD itu juga dari dana desa. Itu yang kita alami. Nah, ini kan dilaporkan kan. Itu aja. Sampun. Teman-teman, makasih. Sementing kula nyuwun wekdal nanti untuk untuk Yai Imad nanti bisa sehari-hari di Kabupaten Madiun. Ini mohon dengar. Setuju nggih? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat. Luar biasa, malam dilantik, makam semadiun hilang semua itu. Makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan. Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu Pak. Udah insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh banyak makam-makam palsu bahaya buat anak cucu saya kan begitu. Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita. Bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris. Bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan. Superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa nggak usah pakai senjata. Rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga
semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang, mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu. Wah, ini nih lumayan. Ada sejarah baru yang tidak ada. Sebagaimana sejarah pada biasanya. Dianggapnya sebuah sumber. Padahal itu manipulatif. Informasinya tidak ada pada masanya. Kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua. Mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku. Kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenar misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya tanpa mau duduk. Coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah, masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan engkau kira mereka akan selamat dari siksa Allah. Yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu, la tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Yai menika pemaparan pun. Saya yakin ini masih banyak sekali penanya-penanya, dan kalau saya layani nanti subuh tidak selesai nih ya. Yakin saya sampai subuh tidak selesai nih. Nah, maka ini saya cukupkan untuk 3 penanya. Dan ini ada suatu informasi kepada panjenengan semuanya bahwa nanti malam itu ada tablik akbar dan pelantikan pengurus PWILS Mataraman bersama Romo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan dengan Dr. Kiai Haji Abbas Billy Al-Husaini dari Buntet Cirebon. Nanti malam jam 7. Tempatnya di mana? Di Masjid Al-Mimbar, Perdikan Majam. Kurang lebih dari sini cuma 2 kilo. Nah, saya harapkan jamaah yang ada di sini nanti malam bisa mengikuti tablik akbar dan pelantikan PWILS Mataraman bersama Romo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Dr. Kiai Haji Abbas Billy Al-Husaini dari Buntet Cirebon. Nah, untuk sebelum saya tutup, nah biasanya itu ada namanya istilahnya ada namanya closing statement. Nah, ini dari pembicara. Monggo Yai Fuad untuk closing statementnya nanti disusul oleh Romo Yai Imaduddin. Nggih. Nyuwun pangapunten menika. Monggo. Terima kasih. Yang jelas perjuangan ini akan terus berlangsung dan tidak hanya sampai di sini saja, dan tentu mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan hati yang tulus, ikhlas dan tetap istiqomah. Dan kami secara pribadi mohon maaf jika ada banyak hal yang mungkin salah ya. Mohon dimaafkan dan ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak para cendekiawan semacam Dr. David Fuadi, Dr. Fatur Rahman yang ikut dalam berkontribusi bagaimana menganalisa, menghipotesa, membaca
dari fenomena di tengah masyarakat tentang klan Ba'alawi yang dalam satu sisi dalam tesis saya mereka itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, di sisi lain banyak terjadi pembelokan-pembelokan sejarah yang melibatkan mereka. Saya secara pribadi kepada Dr. Fatur Rahman yang seorang peneliti ini untuk meneliti bagaimana pembelokan sejarah, terutama sejarah para sultan-sultan, para pahlawan, para tokoh, dan fenomena makam palsu ini untuk masuk ke ranah akademik oleh Profesor Dr. Fatur Rahman. Silakan diteliti, kemudian dijadikan jurnal agar nanti menjadi sebuah sejarah untuk bisa dibaca oleh cendekiawan di masa yang akan datang. Untuk tuan rumah Ibu Nyai Ayu Fatimah, Raden Mas Abdullah, saya ucapkan terima kasih. Juga PWLS, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Oke, saudara sekalian, itu tadi pertanyaan yang sangat bisa kita bilang di luar dugaan daripada Ki Haji Imaduddin, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang salah satu jamaah ini memang pertanyaannya yang sangat mencolok dan sangat-sangat menggemaskan, saudara sekalian. Yaitu pertanyaannya, sebenarnya Pak Yai, makhluk apa Ba'alawi ini? Makhluk seperti apa ini? Kok bisa seorang Ba'alawi itu bisa merintah malaikat, bisa keluar masuk neraka, bisa keluar masuk surga, dan lain sebagainya. Bahkan karomah-karomahnya itu melebihi daripada karomah baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti karomahnya Faqih Muqaddam yang memang hijrahnya itu 70 kali, saudara sekalian. Mi'rajnya 70 kali, padahal Nabi Muhammad SAW itu hanya sekali. Nah, inilah yang menyebabkan pertanyaan jamaah ini yang sangat kocak ya saudara sekalian, dan sangat berkualitas. Makhluk seperti apa Ba'alawi ini? Dan dijawab oleh Ki Jamaluddin, dia makhluk Ba'alawi ini memang orang, manusia, bukan orang-orangan, orang. Tapi dijelaskan panjang dan lebar tadi Ki Jamaluddin ya, salah satunya membahas Faqih Muqaddam yang orangnya 1000% itu fiktif, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Faqih Muqaddam itu adalah dikatakan oleh salah satu Ba'alawi atau Habib, yaitu wali mastur ya saudara sekalian. Nah, ternyata kalau kita lihat yang dinamakan dengan wali mastur itu, saudara sekalian, yaitu orang yang memang secara harfiahnya atau secara lugawinya itu orangnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak dilihat orang, tidak ada orang, itu memang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dinamakan juga wali mastur itu secara spesifiknya, saudara sekalian, yaitu orang yang memang di dunia ini ibadahnya biasa-biasa saja, tidak istimewa, akan tetapi di samping dia menyembunyikan ibadah khusus, ibadah andalannya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat nanti kita akan bertemu dan dia levelnya itu tidak sebanding dengan kita. Kemuliaannya itu jauh lebih bagus daripada kita, saudara sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan wali mastur. Nah, kalau Faqih Muqaddam ini ya belum dikatakan wali mastur, karena keberadaannya juga pun itu masih amburadul atau fiktif belaka, saudara sekalian. Dan Ki Jamaluddin juga menyinggung daripada karena ini banyak singgungan-singgungan bahwa beliau itu dikatakan waliullah oleh para sebagian teman-teman kita YouTubers ya, yang simpatisan mendukung daripada Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan, Gus Abbas, Gus Fuad, lain sebagainya, Ki Haji Nur'i, KRT Nur Ihya ya saudara sekalian. Nah, ini bisa kita bilang Ki Jamaluddin mengklarifikasi ya bahwa ya beliau bukan dari bagian daripada waliullah ya. Tapi kalau kita lihat saudara sekalian, apa yang terjadi akhir-akhir ini, pada artinya bulan-bulan yang lalu atau minggu-minggu yang lalu, bagaimana para kiai ini bisa kita bilang memfatwakan ya, mengutuk daripada memblokade daripada
kebebasan berpikir para santrinya, alias tidak ikut-ikutan dalam polemik ini, apalagi mendukung Kiai Jamaluddin. Seakan-akan mereka langsung menemui maut mereka, saudara sekalian. Inilah yang menyebabkan sebagian YouTubers itu menyebut Kiai Jamaluddin adalah waliullah. Ya, kalau ini memang kita tidak bisa ikut campur atas kematian orang, saudara sekalian ya. Karena yang namanya ajal, yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa kita bilang, tidak ada yang tahu kapan dan dimanapun kita akan meninggal dunia, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat, ini para Ba'alawi atau para Habib ini yang memang diam dengan hal itu. Padahal ada dua kiai sepuh yang memang habis daripada, ya kalau kita bilang mengutuk tidak ya, terlalu terlalu kasar mungkin bahasanya, yang menyinggung Kiai Jamaluddin dalam ceramahnya, dan tidak lama kemudian menemui maut mereka, saudara sekalian. Ini ada kiai sepuh, tapi itu tidak bisa kita hubungkan dengan hal ini, karena itu sama sekali tidak ada hubungannya ya, saudara sekalian. Memang benar dikatakan oleh Kiai Jamaluddin. Ya, mungkin hanya itu saja, saudara sekalian. Dan sebagai terakhir ya, saya, karena istri saya akan melahirkan, dan saya minta kepada seluruh subscriber dan yang menonton video ini supaya mendoakan ya, agar istri saya lebih lancar melahirkan dan sehat, anak saya dan istri saya tidak ada sanjungan ya, saudara sekalian. Saya mohon doanya, mudah-mudahan lancar di dalam salah satu menunaikan daripada amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melahirkan anak ya, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.